bunga-bunga, Jeki Louis Samalimu dan Feni Teresia Kedo. Mari arahkan perhatian kita kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini akan terus menuntun kehidupan orang semua. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 10. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan hilang. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada hadir di sini punya love, betul? Tidak ada love? Punya. Itu bahasa Pemona atau bahasa apa itu? Nah, ini apa Pemona ini? Argentina, Poso, bahasa Poso, ya. Love. Kalau Jack jumpa I love, sama Vini juga begitu, I love. Nah itu, memang kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, ini kasih, cinta itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Itu nubuatan. Nubuatan beda dengan ramalan, ya. Kalau orang meramal, ada peramal yang tahun ini meramal tahun 2023 akan bahaya. Jangan takut, karena kita punya apa tadi? Kasih. Kasih itu tidak akan lenyap. Itu nubuat bisa lenyap. Kalau orang bilang sekarang apa? Orang yang meramal, ramalannya itu akan lenyap, tetapi kasih itu nyata akan lenyap. Saudara yang saya kasih Tuhan, apalagi dalam era yang disebut pasca modern, ya, atau apalagi sebutannya era revolusi industri, ya, era disrupsi, era digital. Nah, itu orang karena dia lupa dengan love yang ia sudah miliki, yang ia harus beri kepada orang yang ia harus nyatakan itu, dia ambil love-nya ke tempat-tempat lain. Betul? Ada yang seperti itu, mudah-mudahan yang ada di sini yang seperti itu. Ya, supaya jangan ngalur ngidul, mari kita lihat di sini dulu bagian perikop yang kita sudah baca tadi, kita dengar. Saya mau supaya lihat dulu eksegesenya, kemudian baru kita lihat relevansinya, aplikasinya, ya, implikasinya yang sisi itu semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, perikop tadi kita dengar bersama menyatakan bahwa kasih
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Wow. Kalau ini dalam rumah tangga yang baru dibentuk, diingat dan diaplikasikan, pasti saudara yang hatinya berbunga-bunga saat ini, hati yang berbunga, itu ya, Jackie dan Fanny, tidak akan dipengaruhi karena SK-nya. SK-nya yang memisahkan kok. SK memisahkan Jackie, dia harus di Morowali, ya. Fanny harus di Galundu. Nah, karena dia sekdes, sekdes kita ini, sekdes desa ini. Jadi di era disrupsi ini apapun bisa jadi. Tapi jangan sampai apapun bisa jadi itu menjadikan kita itu teledor. Ya. Artinya dalam hidup ini, tumbuhkan, kembangkan dalam diri kalian berdua kepercayaan. Fanny percaya bahwa kekasih hati, jantung hatinya yang paling cantik, yang paling ganteng adalah Jackie. Begitu juga Jackie, yang paling cantik, kekasih hati, jantung hatinya adalah Fanny. Walaupun SK-nya itu memisahkan dia, harus percaya. Dan kepercayaan itu harus dijaga. Itu jaga kepercayaan yang ada. Karena di era disrupsi ini ya, dengan adanya dia orang suka apa itu, ambur-ambur tentang apapun itu, foto-foto, biasa dari foto ada yang karena apa? Cemburunya, cemburu boleh. Tapi kalau cemburu buta, ini boleh. Jangan cemburu buta. Karena kecemburuan itu tanda sayang, tanda love. Nah, itu love, I love. Nah, itu. Karena itu dalam kehidupan ini kita harus hayati itu, bahwa berikanlah senyum kepada orang-orang yang ada sekeliling di mana kamu berada dan bekerja. Kepada orang-orang itu hanya kita berikan senyum. Tapi cinta kasih itu hanya untuk jantung hati. Nah, itu. Hanya untuk istri, hanya untuk suami. Itu. Bukan yang lain. Nah, kalau ini dihayati, niscaya palangga itu yang tidak mau jatuh, ya toh? Karena dia kerja di Morowali, itu kan palanganya di sana, toh? Betul saja. Begitu juga Fanny. Nah, karena itulah firman Tuhan ini menegaskan bahwa kasih itu sabar, sabar menanti. Rindu setengah mati. Karena tugas kerja satu-satu ada tuh. Itu ada waktunya melepas rindu. Nah, itu. Kalau zaman dulu, kalau pendeta khotbah tidak boleh pisah. Jadi harus sama-sama. Boleh satu di utara, satu di selatan. Kalau sekarang bicara begitu pendeta, ketinggalan zaman katanya. Kalau ada yang memang baku dekat kerja, itu tetap berlaku. Tapi kalau seperti ini ya seperti itulah keadaannya. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih Tuhan, faktor kepercayaan itu harus dijaga.
jangan disalahgunakan. Walaupun kita sudah menjaga dan tidak menyalahgunakan, tapi seringkali iblis itu menggoda lewat apa itu, akhirnya bertengkar lewat itu. Sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena itu dalam kasih kita harus senantiasa hidup dalam kesopanan. Sopan, tidak cari untung diri sendiri, tidak suka marah-marah, tidak simpan kesalahan orang lain. Nah itu, jangan kesalahan kecil dibesar-besarkan. Itu terus dibilang, akhirnya fastiu kalau orang Manado bilang. Kalau orang bahasa Morowali apa? Fastiu juga. Hah? Apa? Itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati kita menjadi skandalo, maaf, beri pengampunan, ya. Dan dengan pengampunan yang diberi, memaafkan itu tidak akan jadi penyakit. Terkadang kan kalau mau simpan amarah sampai matahari terbenam, itu jadi penyakit. Akhirnya apa? Jadi kerupuk kulit, makan tak enak, itu, tidur tak nyenyak, itu. Tapi apabila dalam kehidupan ini kita percaya pada suami, percaya pada istri, dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan selalu dibacakan itu. Kalau di GPID minggu pertama itu Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kalau GKST pasti juga ada hukum Tuhannya toh, sama kita orang seasas. Ya. Ketika kita menghayati kasih yang ada dan kita mengaplikasikan, kita mengimplikasikan, kita merelevansikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan demikian nas pembimbing ini tidak jadi biasa. Terkadang dalam tata ibadah itu cuma jadi hiasan. Oh, dibaca oleh kadim, habis itu tanpa penguraian. Bisa harus katakan di sini, hendaklah kamu semua yang nyanda kaleng juga begitu, atau yang belum kaleng juga begitu, semua ini, apalagi yang suka kaleng. Baik, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Wow, saya tidak menakut-nakut ya. Dan nanti Feli tanya, jadi saya di mana kau? Saya ada kerja. Padahal saya ada mantan lainnya. Nah itu makanya kemarin saya tanya, yang berapa itu? Sudah tak hitung Pak Pendeta. Ya sudah tak hitung itu, lepas, jangan lagi ada komunikasi, karena itu godaan yang mengganggu kehidupan rumah tangga. Karena banyak rumah tangga yang retak gara-gara itu. Walaupun kita tidak melakukan seperti itu, ada tuduhan-tuduhan saja. Tapi ketika cuma tuduhan tidak melakukan seperti itu, nikmati saja. Waktu tidur, waktu bekerja. Betul? Sehingga berkat Tuhan berikan, Tuhan alirkan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, Tuhan kasih itu. Ya, tidak jadi kerupuk kulit nanti. Gitu. Karena sakitnya tuh di sini, di ini. Tapi kalau itu kita lepas, kita berjalan sesuai dengan koridor, seperti firman Tuhan tadi dalam kasih. Kemudian dalam kasih kita selalu ingat bahwa kita harus penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal pezina akan dihakimi Allah. Jangan jadi sundal. Wahai siapapun yang mendengar YouTube saya ini, karena ini direkam, jangan jadi pesundal, jangan jadi pesina, karena kamu akan dihukumi
dihakimi oleh Allah. Supaya kita tidak dihakimi oleh Allah, nanti itulah Yesus menginginkan daku bersinar. R-nya terus jelas. Jangan nyanyi lagu itu R-nya dikasih jelas. So lain DP arti, betul? Banyak biasa menyanyi begitu, ya tidak jelas DP R. Kecuali dia karena orang dari barat bersinar begitu dia. Tapi yang jelas juga itu bersinar, tidak cuma bersinar. Nah, itu Yesus menginginkan kita bersinar baginya dimanapun. Di Lalundo sebagai sekdes, di Morowali kerja di sana sebagai teknik. Nah, itu betul. Yang saya salah. Sehingga ketika jumpa, waduh, hatinya berbunga-bunga melepas rindu. Tapi kalau ketika datang tidak disambut, apalah artinya awak datang jauh-jauh lalu diomeli lagi. Tidak. Itu. Memang itu terjadi biasanya itu. Ya. Tapi itulah realita, itulah kenyataan. Di era disrupsi ini kita hati-hati dengan medsos, dengan sosial media yang ada. Hati-hati, saring, ya, saring itu. Jangan cemburu buta. Ya, cemburu boleh bertanda cinta kasih. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perkawinan yang saya katakan perkawinan Kristen itu adalah perkawinan eksklusif. Kenapa saya katakan perkawinan itu adalah eksklusif? Perkawinan Kristen, karena perkawinan Kristen itu cuma satu istri, cuma satu suami. Yang lagi ada teman-teman lainnya, Jeki dan Vin, satu saja urus, susah mati. Apalagi mengurus lain-lain lagi. Nah, itu. Jadi dalam kehidupan ini pegang kuat supaya pernikahan kalian ini menjadi pernikahan yang langgeng sampai maut yang memisahkan. Itu berarti sampai kakek nenek. Kalau kita masih Tuhan berikan umur panjang, kita berdoa sepanjang umur. Kemarin Pak Pendeta tanya berapa? Beranak cucu dan bertambah banyak, berwilang bumi. Saya harus katakan ini. Terkadang dipikir ingat di papa dan mama, om dan tante kan. Berapa anak? Ada kalau dulu sampai 13, sampai berapa balas, sampai balas juga terjatuh, memang begitu. Itu sampai balas bekerja, telur satu apa itu dibelah jadi bukan jadi 2, bisa jadi 5 karena 5 anaknya. Sehingga kalau makan telur, kasih lihat ada di gigi menempel supaya ada adaptasi di situ di gigi. Oh kalau sekarang dia suka ambil 3 ke apa padahal itu tapi untuk DP menu seimbang no problem ya. Tapi kalau kita orang nanti bisa darah tinggi lagi nanti. Kolesterol. Baik, saya tidak jelaskan itu ilmu kesehatan itu ya. Jadi mari kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan ini generasi kita juga kita harus pikirkan ke depan. Karena menikah kalian 2, pernikahan Kristen ini bukan hanya kalian 2 saja dipikirkan, tetapi pikirkan anak-anak. Ada berapa anak? Paling orang tua suruh berapa anak ya? Gitu. Jadi dalam kehidupan harus kuat. Yang salah tafsir nanti ya. Cek terutama harus kuat. Kuat iman juga ya. Jadi dengan kita kuat dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah tanggamu ini, keluargamu ini. Ya, asal sungguh-sungguh betul-betul berikan Tuhan yang memimpin rumah tanggamu ini. Jangan cuma pimpin diri sendiri. Karena kalau Tuhan yang memimpin, pasti dia akan menyatakan bagaimana kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau salah, ingat firman Tuhan. Nanti dikasih firman Tuhan, jangan cuma lepas dari pajangan itu ya. Ya saya bisa lihat begitu.
cuma HP saja dipakai. Padahal dicek, tidak ada Alkitab. Nah itu, kalau Alkitabnya boleh tuh, nah, kita harus senantiasa baca kitab suci. Bagaimana kita hidup dalam renungan. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, mengasihi istri kita, ya. Kalau kasih kita terhadap suami, itulah yang disebut dengan eros. Karena dalam bahasa yang ada, dalam bahasa Yunani ada berapa kasih yang Bapak Ibu sudah terkenal. Ada eros, agape, philia, stroke. Nah, itu kan stroke ya, stroge tulisannya. Nah itu. Jadi kalau eros, jangan kasih eros sama orang lain, berdua saja. Mereka ini sudah jadi satu. Kemarin saya katakan, biar orang dua telanjang bulan di kamar, tidak apa-apa, baku bolong, supaya ada keturunan. Begitu jadi ya, jangan malu-malu nanti. Ya, jadi sebentar itu, so pasti malam pertamanya. Jadi itu dilakukan. Mereka ini bukan dua lagi tapi satu. Nah, itu. Karena Tuhan jadikan itu keluarga rumah tangga adalah lembaga yang tertua yang disahkan, bukan pendeta Sahrul yang sahkan. Yang sahkan itu adalah Tuhan Allah. Tidak baik manusia itu seorang diri. Gitu? Memang begitu. Jadi kalau dia cuma sendiri kan, bukan sepakat dia. Dengan babinya tidak cocok. Dengan apa? Sapinya tidak cocok. Dengan laki-lakinya tidak cocok. Kamu kasih paham, yang cocok adalah laki-laki dan perempuan. Ini baru cocok. Ya seperti itu ya. Dan itu harus dalam ikatan perkawinan yang sah. Itu sah secara agama, sah dengan pemerintahan. Nah kalau nanti ada adat lagi, itu adat. Seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian rumah tangga kalian ini kita doakan. Tolong semua datang di sini dan berdoa supaya rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang bahagia. Supaya jadikan Tuhan itu pemimpin dalam suka, dalam duka. Karena kita ini ada dalam tangannya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga